Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah minggu kedua setelah Epifanias hari ini dengan topik minggu Yesus Anak Allah dan Raja. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 75 ayat 1 dan 2, telah terbit sinar terang. Telah terbit sinar terang yang lebih indah cemerlang dari segenap cahaya yang hidup dalam kuasa gelap dan rindu akan sinarnya kelak akan bersinar. Yesus, berilah sinar terang-Mu pada hati manusia, agar taat pada Allah. Engkau menghibur hatiku, ya Raja Tuhan Allahku, selama aku hidup. Engkaulah Tuhan milikku, ku takkan mau dibelenggu dosaku masa lalu. Terima aku yang berdosa, yang memohon pertolongan. Berilah aku pengampunan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal.
Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Datanglah Yesus berama, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di kawalan surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari pengakuan iman rasuli bagian kedua dan maksudnya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya, yang diperanakkan Bapanya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang lahir dari gadis darah Maria. Dia adalah Tuhanku, yang menebus dan yang menyelamatkan aku, manusia yang sesat dan terkutuk, ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian dan dari kuasa iblis, bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Demikianlah sesungguhnya, demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Datang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita membaca secara responsoria. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli
bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhan.
Saudara-saudari, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu kedua setelah Epifanias dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 51. Yesus anak Allah dan Raja. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun Filipus sendiri baru mengenal Kristus, ia menyingkir sejenak darinya untuk mencari sahabatnya Natanael. Perhatikanlah, apabila kita mendapatkan kesempatan terbaik untuk membawa jiwa-jiwa, kita tidak boleh lupa mencari kesempatan untuk berbuat baik dengan memberitakan perkataan Kristus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. "Oh," kata Filipus, "kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi." Betapa bersukacitanya Filipus atas perkenalannya dengan Kristus ini. Kami telah menemukan Dia yang begitu sering kita perbincangkan itu, yang sudah begitu lama kita harapkan dan nanti-nantikan. Akhirnya Dia datang juga, dan kami telah menemukannya. Kami telah menemukannya. Padahal sebenarnya Kristuslah yang menemukan Filipus dan Natanael. Ia belum menangkap, seperti halnya ketika Paulus, bagaimana ia telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12. Keberatan Natanael atas ucapan berita kabar baik yang dibawa oleh Filipus adalah, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ayat 46. Kehati-hatiannya patut dipuji, bahwa Natanael tidak begitu saja percaya pada segala sesuatu yang dikatakan orang kepadanya, tetapi mengujinya terlebih dahulu. Pedoman kita adalah, buktikanlah segala sesuatu. Dengan hikmat dan semangatnya, Filipus meminta Natanael untuk pergi melihat Tuhan Yesus yang dapat memberi jawab secara komprehensif kepadanya. "Kalau begitu, mari dan lihatlah," ajak Filipus kepada Natanael. "Janganlah kita berdiri sambil berbantah-bantah di sini.
dan membebani diri dengan kesulitan-kesulitan yang tidak dapat kita atasi sendiri. Marilah kita pergi dan bercengkrama, berbicara dengan Kristus itu sendiri. Maka semua kesulitan akan segera terjawab dan diatasi oleh Tuhan. Saudara-saudariku, ketika akhirnya Natanael berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus Kristus menyambutnya dengan perkataan yang sangat menyukakan hati Natanael dan kita semua sebagai orang percaya. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Dengan kesaksiannya ini, Kristus memastikan bahwa ketulusannya itu sungguh-sungguh. Natanael adalah seorang pemeluk iman Yahudi, orang Israel yang tulus. Ia setia terhadap agama kepercayaan yang diakuinya dan hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Ia benar-benar baik, sama seperti tampak luarnya, dan apa yang diperbuatnya sesuai dengan apa yang diimaninya. Ia adalah seorang Yahudi tulen secara rohani, Roma 2 ayat 29. Dan dengan demikian ia adalah orang Kristen sejati. Natanael adalah seorang yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. There is no fake. Ini sungguh-sungguh merupakan sifat seorang Israel sejati, seorang Kristen sejati. Tidak ada kepalsuan terhadap sesama manusia. Seorang yang tanpa tipu muslihat dan akal bulus. Seorang yang dapat dipercayai dan tidak ada kepalsuan terhadap Allah. Yakni ia tulus dalam pertobatan dari dosa, tulus dalam membuat janji dengan Allah. Ia tidak berjiwa penipu, Mazmur 32 ayat 2. Kristus tidak berkata bahwa ia tanpa kesalahan. Pasti ada kekurangan kelemahan Natanael. Melainkan meskipun demikian dalam banyak hal ia tidak berbuat bodoh dan tidak alpa. Ia tidak melakukan kepalsuan atau fake dalam hal apapun. Artinya tidak hipokrit, dan dia tidak pernah meninggalkan Allah seperti layaknya orang-orang fasik. Jemaat yang terkasih, disinilah letak kesederhanaan Natanael yang perlu kita teladani dan kita tiru. Ia tidak menunjukkan kepura-puraan dalam menanggapi perhatian yang menyenangkan hati dari Kristus itu. Dia tidak menjadi pongat, tidak menjadi sombong ketika Kristus memuji dia. Sebab Kristus mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati orang dengan melihat wajahnya. Akan tetapi segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Kristus. Ibrani 4 ayat 12-13. Apakah Kristus mengenal saudara-saudari? Mengenal saya dan kita semua? Tentu saja ia mengenal kita. Karena itu, marilah ibu bapa, saudara-saudara, sahabat pemuda-pemudi, dan anak sekolah minggu, mari kita semua di awal tahun 2024 ini lebih sungguh-sungguh lagi berusaha mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mata Tuhan Kristus tertuju pada Filipus, juga kepada Natanael sebelum mereka dipanggilnya. Demikian juga mata Tuhan tertuju kepada kita sebagai orang-orang percaya. Itulah merupakan kali pertama ia mendengar tentang Kristus. Kristus sudah mengetahui segala sesuatu tentang kita sebelum kita mengenal Yesus sekalipun. Yesaya 45 ayat 4 dan Galatia 4 ayat 9. Mata Tuhan, the eye of God, tertuju padanya ketika ia berada di pohon ara. Waktu itu mungkin Natanael pernah berdoa di bawah pohon ara. Seperti Ishak di kebun, ia sedang merenung, berdoa dan bersekutu dengan Allah. Mungkin saja pada saat itu di tempatku tepatnya di bawah pohon ara itu, Natanael mengucapkan janji yang tidak boleh dilanggarnya kepada Tuhan. Kristus melihat peristiwa penting yang tersembunyi dan dengan memberitahukan hal ini kepada orang banyak, ia sebagian sudah memberinya upah secara terang-terangan. Duduk di bawah pohon ara
menandakan keheningan, kehikmatan, silent, ketenangan spiritual atau roh yang sangat membantu kita untuk mendekatkan diri bersekutu kepada alam. There's a privacy room. Bukan seperti orang Yahudi yang berdoa di pinggir jalan, di depan umum, teriak-teriak supaya orang salut dan melihat mereka. Nathanael dalam hal ini adalah seorang Israel sejati. Bahwa sama seperti Israel, ia bergumul dengan Allah seorang diri. Kejadian 32 ayat 24. Dan berdoa tidak seperti orang-orang hipokrit, munafik, Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saudi yang sering berdoa di ujung jalan, berteriak-teriak. Melainkan dia berdoa di tempat yang khusus pada saat itu, di bawah pohon ara. Karena itu, Nathanael mampu berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, yang artinya, engkaulah Mesias yang sesungguhnya. Lihat ayat 49. Confession, pengakuannya itu dibuat dalam bentuk pemujaan yang ditujukan hanya kepada Yesus Tuhan kita sendiri, yang merupakan cara yang benar untuk mengakui iman kita sebagai orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, Epifanias adalah masa yang dirancang untuk mengungkapkan kepada kita makna yang lebih dalam dari pribadi Yesus Kristus. Untuk lebih memahami Dia, untuk mencintai Yesus Tuhan kita dengan tulus, dan untuk walking together, berjalan bersama dengan Dia dalam hubungan yang kudus, yang khusus antara orang percaya kepada Juru Selamatnya Yesus Kristus. Pada minggu kedua setelah Epifani ini, memberitahu kita secara khusus bahwa meskipun kita mungkin dipenuhi dengan keraguan, tenggelam dalam rutinitas sehari-hari, terbungkus dalam tanggung jawab kita sehari-hari, bahwa ada Dia, Yesus Kristus, yang melihat kita dan mengenal kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Tuhanlah yang telah menemukan saudara-saudara, ibu bapa, saya dan kita semua. Bukan kita yang menemukan Tuhan. Jesus isn't sitting around waiting for us to invite Him into our life. Yesus tidak duduk diam menunggu kita mengundang Dia datang ke dalam hidup kita. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengundang kita ke dalam kehidupannya. Kisah tentang panggilan Filipus ini memberitahu kita dengan tepat apa artinya menjadi murid dengan persetujuan terhadap hubungan yang mahal dan penuh sukacita. Follow me, ikutlah aku. Demikian Yesus mengatakan kepada Nathanael dan Filipus. Mari kita bersama berjalan dengan Yesus. Kita belajar tentang kasih karunia dan berkat Tuhan. Saat kita semakin dekat kepada Yesus, kita belajar apa utamanya kehidupan kita, yaitu mengikut Dia. Inilah yang terpenting dan terutama, mengikut Yesus. Di awal tahun 2024 ini, kita diminta untuk setia mengikut Tuhan dan melayani Dia, memberitakan kabar baik untuk mengikutnya dengan setia, dengan perkataan, dengan buah-buah iman dan perbuatan nyata yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Remember, ingatlah, Tuhan mengenalmu dan kita semua. Karena itu, marilah kita menjadi follower, pengikut, murid Tuhan yang setia. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puji, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau telah bersabda kepada kami, mengajak kami untuk mengikut Engkau seperti Filipus dan Nathanael. Di awal tahun 2024 ini kami diingatkan kembali, sebagai orang percaya, bukan kami yang menemukan Yesus, tetapi Yesus yang menemukan dan memanggil kami untuk menjadi murid-muridnya, memberitakan kabar baik, menyatakan kasih, dan memberikan sukacita kepada keluarga, sesama, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah perjalanan hidup kami di tahun 2024 ini sebagai pengikut Kristus yang setia, baik dalam perkataan dan perbuatan.
Kami berdoa untuk para pelayan di HKBP Resort Tanjung Priuk, pendeta dan sintua, dan seluruh jemaatnya dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, dan lansia menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami juga berdoa mereka yang terpapar sakit, terbaring sakit, jamah sembuhkan melalui obat yang mereka konsumsi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sempurnakan ke dalam satu nama, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus awali kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.